Sahabat Kompas.com, Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin angin menjadi sorotan. Tak hanya kasus dugaan korupsi yang dilakukannya, namun juga kasus dugaan perbudakan manusia. Terbit diduga melakukan perbudakan manusia usai ditemukannya kerangkeng manusia di dalam kediamannya. Kasus ini sendiri terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Selasa 18 Januari 2022. Laporan tersebut kemudian diinvestigasi Polda Sumatera Utara. Hasilnya, mereka menemukan fakta bahwa kerangkeng yang ada di rumah terbit sudah ada selama 10 tahun dan juga tak mengantongi izin. Namun sebelum ditangkap KPK, terbit sempat mengaku kerangkeng di rumahnya itu merupakan lokasi pembinaan pelaku penyalahgunaan narkoba. Kalau pasien itu dibilang itu berada berangsur, tapi kalau sudah lebih 10 tahun itu ya pada hari ini saya sampaikan nggak pun tepat, nanti lebihnya lagi, cuman ada kurangnya nggak, kurang pasien yang sudah kami bina itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang lah yang sudah keluar dari sini. Karena kita menerima pada hari ini adalah setiap harinya itu kurang lebih 100 orang yang kita bina di tempat kita. Mendapat bukti permulaan yang cukup kuat, Polda Sumatera Utara kemudian melakukan gelar perkara dengan memanggil 80 saksi termasuk istri dan anak terbit. Setelah itu, polisi kemudian menetapkan 8 tersangka berinisial SP, HS, IS, TS, RG, JSD, P, dan HG. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Meski begitu, ke-8 orang itu belum ditahan lantaran untuk mencegah masa tahanan para tersangka selesai sebelum berkas perkara lengkap. Selain diinvestigasi kepolisian, kasus ini turut diselidiki oleh Komnas HAM bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Kedua lembaga ini menemukan adanya peran anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam kasus ini. Mereka menyebut oknum polisi diduga berperan dengan menyarankan agar pelaku kriminal dimasukkan ke dalam penjara itu. Sementara, oknum TNI diduga melakukan kekerasan kepada penghuni penjara. Juga menemukan ada beberapa anggota Polri aktif yang terlibat dalam proses penjemputan anak-anak kerangkeng, anak yang dulunya di luar kerangkeng dijemput masuk ke dalam kerangkeng, dan itu ada anggota Polri yang terlibat. Di sisi lain, Badan Reserse Kriminal Polri buka suara terkait dugaan adanya oknum TNI Polri yang terlibat pada kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto mengatakan, apabila dugaan tersebut benar, maka akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setelah menetapkan 8 tersangka, polisi kembali melakukan pendalaman kasus. Hasilnya, Polda Sumatera Utara menetapkan terbit rencana perangin angin sebagai tersangka pada Selasa 5 April 2022. Atas kasus ini, terbit dipersangkakan melanggar pasal 2, 7, dan 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tak hanya itu, terbit juga dijerat dengan pasal tentang penganiayaan, yakni pasal 333 KUHP, pasal 351, pasal 352, pasal 353, dan pasal 170 KUHP.
Usai terbit ditetapkan sebagai tersangka, dengan demikian saat ini ada 9 orang yang menjadi tersangka dalam kasus kerangkeng manusia. Meski begitu, polisi tak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Panca pun mengimbau masyarakat yang mengetahui kasus ini untuk melaporkan kepada polisi. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.